Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Gimana kabarnya hari ini? Insya Allah sehat semua ya. Alhamdulillah. Oke, pada kesempatan kali ini, di video ini, kita akan membahas tentang topiknya itu adalah domain dari fungsi. Ya, sebelum kita bicara ke domain dari fungsi, kita lihat dulu ya. Di sini itu terdapat tipe-tipe dasar dari fungsi. Dalam yang kita pelajari ini, tipe dasarnya itu ada 3, polinomial, rasional, dan irasional. Kenapa sih kalian penting banget harus tahu tipe-tipe dasarnya ini? Karena setiap tipe fungsi ini, mereka mempunyai strategi untuk menentukan domain itu secara berbeda. Gitu ya. Jadi kita bahas dulu untuk yang polinomial. Gimana ciri dari tipe polinomial? Ciri dari tipe polinomial adalah berbentuk ini ya, berbentuk Y sama dengan dan seterusnya ini loh, kayak gini, seperti ini. Nah, jadi dia itu mendatar. Dia itu variabelnya, pangkatnya selalu bilangan bulat positif. Terus variabelnya itu nggak ada yang pecahan, nggak ada yang negatif. Nah, harus bilangan bulat positif ya pangkatnya itu. Oke, itu yang polinomial. Kalau yang rasional, rasional itu bentuknya per-peran. Jadi bentuknya itu Y sama dengan A per B. Ada penyebut, ada pembilangnya. Di situ adalah bentuk rasional fungsinya. Untuk yang irasional, ini bentuknya itu adalah akar, ada akarnya, yaitu Y sama dengan akar A. Dengan A adalah suatu fungsi di sini ya. Jadi ada 3. Polinomial itu yang nggak aneh-aneh ya, dia cuma mendatar saja. Pangkatnya variabelnya itu yang nggak ada yang negatif. Terus yang rasional itu bentuknya per-peran, yang irasional itu bentuknya yang akar-akaran. Itu adalah bentuk dasar dari fungsi. Sekarang kita lihat contoh-contohnya. Nah ini, yang contoh pertama yang seperti ini ya, Y sama dengan X pangkat 3 ditambah 4X kuadrat min 5. Lihat, dia itu mendatar gampang banget kok menentukan tipe-tipe dari fungsi itu. Lihat, pangkatnya itu selalu bilangan bulat kan, maka ini adalah polinomial. Tuh. Nah, terus yang kedua, ini juga polinomial. Loh, ini kan ada yang pecahan setengah. Iya, kalau koefisiennya itu nggak masalah. Mau dia pecahan, mau dia akar. Kalau koefisien ya, dia nggak masalah. Yang nggak boleh adalah variabel. Variabelnya itu yang huruf ini, yang ada X. X-nya ini namanya variabel itu, dia pangkatnya harus bilangan bulat positif. Nggak boleh ada akarnya. Itu ya, itu adalah yang kedua adalah polinomial. Yang ketiga, ini bentuknya per-peran kan, ada penyebut, yang bawah ini penyebut, yang atasnya adalah pembilang. Dia adalah rasional. Yang ke berapa ini? Keempat ini dia juga rasional kan, jelas karena dia juga per-peran. Yang kelima dia adalah irasional. Itu adalah bentuk-bentuk dasar dari fungsi yang akan kita pelajari. Untuk memahami lebih jauh, kalian coba kerjakan di latihan 1 ini ya. Latihan 1 ini kalian disuruh menentukan fungsi ini termasuk golongan polinomial, rasional, atau irasional. Oke, next untuk step selanjutnya. Karena kalian sudah paham tentang tipe-tipe dasar dari fungsi, maka di sini kita sudah tiba waktunya untuk belajar menentukan domain alami dari suatu fungsi. Pertama, kita harus kenalan dulu apa sih dinamakan domain alami itu. Di sini, domain alami adalah sekelompok atau kumpulan bilangan-bilangan real yang membuat suatu nilai suatu fungsi itu terdefinisi. Itu ya. Biasanya kan kemarin kita di topik sebelumnya kan kita bicara domain, kodomain, daerah asal, daerah lawan. Nah, di sini kita ke domain alami adalah suatu kumpulan bilangan real ya yang membuat suatu fungsi itu terdefinisi. Jadi itu sudah bawaan dari lahir dari fungsi itu sendiri. Oke, cara penulisannya itu seperti ini, Ren. Jadi notasinya itu D, ini ya, ini yang ini loh. Nah, D itu adalah kurung kurawal ini bacanya himpunan. D himpunan X yang panjang ini bacanya dengan syarat, lah ini syaratnya ketentuan domainnya itu apa? Koma, X anggota bilangan real. Itu ya. Jadi ini adalah D, itu adalah kurung kurawal ini, kurung yang curly ini dibaca dengan himpunan ya. Jadi X yang panjang ini dibaca dengan syarat. Lah ini syaratnya apa? Ya ini yang akan kita hitung nanti syaratnya. Terus di sini adalah koma ya. X anggota bilangan real. Itu adalah cara menuliskan notasi dari domain. Sekarang kita bahas satu per satu di sini.
Untuk topik yang pertama adalah polinomial. Nah, polinomial ini paling gampang banget ya. Makanya tak bilang apa, kalau kalian tahu itu tipe fungsinya, kalian bakalan tahu langkah apa yang kalian ambil di situ ya. Nah, ini yang polinomial ini gampang banget ya. Polinomial itu tidak usah dihitung, jadi domainnya adalah semua bilangan real. Selalu ini kalau polinomial, lah kalau kalian nggak tahu itu polinomial atau bukan ya kalian nggak bisa menggunakan ini. Nah, makanya harus tahu dulu dia itu tipe polinomial atau bukan. Ini ya. Contoh, tentukan domain dari fungsi f(x) sama dengan 3x pangkat 4 ditambah 2x min 7. Oke, kita jawab di sini ya. Karena polinom ya, karena dia kan polinom, maka domainnya itu adalah R. Langsung nggak usah dihitung ya. Ini saya copy di sini ya. R-nya ini khusus ya. R-nya kayak gini. Jadi nggak asal R ini. Jadi menyimbolkan bilangan real ya. Atau jadi ini artinya semua bilangan itu bisa. Mulai dari yang paling negatif yang sebelah kiri garis bilangan sampai paling positif itu bisa. Atau penulisannya bisa seperti ini. Atau pakai ini. Gimana gitu? Pakai tak hingga. Kalian pernah tahu nggak tak hingga itu loh? Infinite itu. Mana ya ini ya? Aku carikan. Nah, ini bilangan real ini penulisannya seperti ini ya. Bisa negatif tak hingga sampai tak hingga. Sebenarnya tak hingga ini lambangnya nggak gini ya, kayak 8 yang tidur itu loh rek, yang kayak gini loh rek, seret itu loh rek, keto nggak sih? Tak gambar no. Sebenarnya soalnya di sini tuh nggak ada gitu loh, jadi sebenarnya itu infinite itu gambarnya nggak seperti itu, seperti ini loh rek, bisa nggak sih? Nah kayak gini loh rek, yang 8 tidur itu loh rek, oh boy juga elek banget. Nah itu infinite ya, penulisannya seperti itu. Lah selain itu kita adaptasi cara penulisan ya, penulisan ya. Jadi gini, domain dari fungsi f, lah ini karena ini fungsinya namanya f, maka di sini harus di f ya. Domain f itu adalah himpunan, di kurung awalnya bagiannya himpunan ya, x ya, dengan syarat x-nya anggota bilangan real. Langsung gini aja, kan nggak ada syarat-syaratnya kan, dia kan semua bilangan kan bisa, ya sudah gitu nulisnya. Df itu adalah himpunan x dengan syarat x-nya anggota bilangan real. Itu adalah untuk yang fungsi polinom. Gampang banget kan, asalkan kalian tahu itu jenisnya polinom, langsung aja ditembak dia domain alaminya adalah bilangan real, seperti itu. Oke, lanjut untuk yang tipe kedua itu adalah yang rasional. Ingat, rasional itu rasional ini apa itu? Bentuknya A per B ya. Ini memberikan syarat, bentar ya, ini kok hilang. Ini sorry. Dia memberikan syarat apa? Ini ada syaratnya di sini. Bentuknya kalau rasional itu adalah A per B ya. Ada yang penyebut, yang di bawah ini namanya penyebut, yang B-nya ini, yang pembilangnya adalah yang di atas. Nah, ingat penyebut ada B-nya kan, itu berarti bahwa pembilang elang ada elangnya. Elang kan selalu terbang di atas kan, itu yang di atas. Nah, ini dia memberikan syarat apa? Syaratnya adalah penyebutnya tidak sama dengan 0 atau B-nya tidak sama dengan 0. Jadi, kalau kalian nemu fungsi rasional dan kalian diminta untuk menentukan domain alaminya, langsung ditembak yang bawah tidak sama dengan 0. Kita langsung ke contohnya di sini. Tentukan domain contoh 1 ya. Tentukan domain dari fungsi G. Tadi namanya fungsi F, sekarang namanya fungsi G. Itu tidak masalah ya, namanya macam-macam di sini. Terserah kalian, bisa G, bisa F, bisa P, bisa K, bisa fungsi P, terserah. Tentukan domain dari fungsi Gx sama dengan 3x ditambah 4 per 2x min 80. Rapi sekali ya, padahal sudah malam ini. Nah, kita jawab di sini ya. Oke, di sini kita jawab. Di sini ingat syaratnya, yang 2x min 8 ini disebut penyebut, yang 3x plus 4 disebut pembilang. Syaratnya dari apa itu?
dari rasional, maaf, itu adalah yang bawah tidak sama dengan 0. Yang bawah tidak sama dengan 0, yang bawah adalah 2x min 8 itu tidak sama dengan 0. Ini ya. Selanjutnya, ini kan 2x min 8 tidak sama dengan 0, itu adalah syaratnya. Sekarang min 8-nya kalian pindah ruas ke kanan, jadi 2x tidak sama dengan min 8, lompat tanda dia jadi 8. Setelah itu kedua ruas kita bagi dengan 2, jadi kita punya x tidak sama dengan 4. Sebentar ya, ini kok kayak aneh. Oke. Ini x tidak sama dengan 4 ini adalah cara penulisan yang pertama. Ini ya, penulisan yang pertama boleh seperti ini. Penulisan yang pertama. Penulisan yang kedua itu adalah seperti ini, kita pakai yang tak hingga tadi ya. Ini kan cara penulisan kedua itu adalah negatif tak hingga kurang dari x kurang dari 4 ini, atau 4 kurang dari x kurang dari tak hingga. Nah, ini artinya apa sih? Untuk x tidak sama dengan 4 ini artinya kan yang nggak boleh kan cuma 4 saja kan ya. Jadi yang sebelah kirinya 4 boleh, contohnya 3, 2, 1, 0, min 1 dan seterusnya itu boleh. Yang sebelah kanan 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dan seterusnya itu boleh. Yang tidak boleh hanya 4 saja. Jadi kita hilangkan 4 itu dari domain. Penulisan pertama seperti ini, yang ini adalah cara penulisan kedua. Oke. Atau kan bisa dengan cara penulisan ketiga sih, lebih gampang juga. Ini cara penulisannya ini macam-macam tergantung soalnya nanti. Jadi x kurang dari 4 ini juga boleh, atau x lebih dari 4 ini juga boleh. Ini cara penulisan ketiga. Tergantung dari jawabannya di pilihan itu. Kalau pilihan ganda yang seperti apa. Jadi ini boleh kalian pilih. Misal yang A ini juga boleh, yang B ini juga boleh, yang kedua ini juga boleh, yang ketiga ini juga boleh. Nah, ini ya di sini saya kasih. Ini artinya apa? Artinya adalah semua bilangan bisa menjadi domainnya kecuali 4. Itu ya. Nah, sekarang kita cari cara penulisan yang formalnya. Cara formalnya gini berarti. Domain G itu adalah himpunan X ya, dengan syarat X-nya tidak sama dengan 4 dan X anggota bilangan real. Aku ambil di sini aja deh. X anggota bilangan real. Boleh seperti ini, atau pakai yang kedua juga boleh di sini. Jadi salah satu ya, jadi nggak harus semuanya ada di sini. Domain G itu adalah himpunan X dengan syarat ini, syaratnya yang ini kan ini boleh pakai ini, kita copy aja di sini syarat dan X koma itu ya, X-nya itu anggota bilangan real. Terus yang kalau pakai yang ketiga salah satu boleh. Jadi ini memang sengaja saya tunjukkan semua ya, biar kalian tahu bahwa cara penulisan domain itu bermacam-macam dan nggak sulit kok. Ini bisa dititeni ya, kayak yang ini juga boleh. Tinggal menirukan saja. Dan X anggota atau elemen bilangan itu adalah untuk yang rasional. Itu adalah contoh pertama. Masih gampang kan ya. Sekarang kita ambil yang contoh yang kedua. Oh, yang contoh 3 aja dulu yang paling gampang nih. Contoh 3 nanti ke contoh 2 ya. Contoh 3 sekarang. Oke. Di sini contoh 3 itu adalah gini ya. Tentukan domain dari fungsi hx sama dengan 3 per x ya. Ya gampang kan ini ya. Ingat penyebutnya adalah
X ya, yang bawah adalah X, pembilangnya adalah 3. Oke, langsung saja jawab di sini ya. Penyebutnya kan X, ya sudah, X tidak sama dengan 0. Selesai. Ini adalah penulisan yang pertama. Penyebut ini ada di ini penulisan yang pertama. Penulisan yang kedua kayak ini ya, menirukan ini, tirukan ini. Ya, jadi gini. Oh, ini aja tak copy. Ya, copy. Itu kan 0, maka di sini ganti 0. Nah, ini ganti 0, ini juga ganti 0 seperti ini. Ini adalah cara penulisan kedua. Ingat ya, itu tak terhingga loh ya, yang ada kayak alir itu tak terhingga bacanya, infinite. Tahu di sini kan X tidak sama dengan 0 kan ya, maka kanannya 0 boleh, kirinya 0 boleh. Atau kita pakai X kurang dari 0 atau X lebih dari 0 boleh di sini. Ini penulisan ketiga, itu ya. Nah, ini artinya apa sih? Di sini itu artinya adalah artinya adalah semua bilangan bisa, semua bilangan bisa menjadi domain kecuali 0. Kecuali 0. Ini ya. Itu adalah sekarang cara penulisan formalnya gimana? Itu kan H, maka ini adalah domain H ini. Domain H itu sama dengan himpunan. Nah, himpunan X dengan syarat ini ya, X-nya tidak sama dengan 0. Ini X-nya tidak sama dengan 0 dan X-nya anggota bilangan real. Ini ya. Oke. Yang kedua penulisannya tirukan aja, kok sama dengan sih? Sebenarnya nggak boleh sama dengan ya. Ini ya. Titik 2. Oke, di sini adalah himpunan X dengan syarat yang ini. Oke, X-nya anggota bilangan real. Itu aja, ditirukan aja kok cara menulisannya itu. Nggak usah bingung gimana ya, ini bener nggak? Jangan takut salah. Kalau salah kan nanti bisa dibenarkan. Yang salah itu yang nggak mau ngerjakan, yang nggak mau nyoba, itu salah banget itu. Soalnya kalian nggak bakal tahu kalian bisa atau enggak, kalian benar atau salah kalau kalian belum mencoba. Benar atau salah, yang penting kalian coba dulu dan kalian harus tahu bisa atau tidak di situ ya. Kalau kalian nyoba sendiri itu kan kalian bisa koreksikan, oh ternyata saya salahnya di sini. Tapi kalau kalian nggak mau nyoba ya sudah, sampai kapanpun kalian nggak akan bisa gitu. Padahal ini adalah materi yang nggak sulit. Oke, kerjakan dulu di sini. Nah, ini sudah beres ya. Jadi ini adalah yang contoh ketiga. Cara penulisannya ini sekali lagi nggak harus semuanya ditulis ya, nggak harus ini 1, 2, 3 ditulis, enggak. Salah satu tergantung permintaan dari soal atau kalian lihat jawabannya. Kalau jawabannya itu adalah tak hingga-nya, maka kalian pakai yang cara 2. Tapi kalau nggak ada ketentuan, misal soalnya itu esai ya, atau soalnya jawaban singkat, udah pilih yang paling gampang, pilih yang paling simple seperti itu. Oke, sekarang kita ke contoh yang kedua. Ini ya, contoh kedua agak kompleks di sini. Tentukan domain dari fungsi H sama dengan X plus 7 sama dengan itu. Oke, di sini yang atas yang X plus 7, yang bawah yang X kuadrat ini ya. Jawab. Di sini syarat untuk rasional adalah yang bawah tidak sama dengan 0. Ini ya. Nah, setelah itu ini difaktorkan loh ya. Cara pemfaktorannya di sini tidak akan saya bahas lagi. Kenapa bisa seperti ini? Itu kalian lihat di video yang kalau nggak salah itu yang menarik akar polinom kalau nggak salah itu ya. Nah itu nanti akan saya sertakan linknya dari sini, bisa kalian pelajari ya. Soalnya kalau ini pemfaktoran ini nggak bisa, sampai kapanpun nggak bisa loh ya. Ini soalnya penting banget kemampuan dasar ini. Nanti untuk linknya aku sertakan di sana kan. Ada nggak seperti itu?
untuk perfaktoran. Oke, di sini aku langsung ya. Jadi anggap saja ini sudah bisa perfaktorannya. Kalau masih belum bisa, silakan pelajari dulu linknya. Nanti aku sertakan linknya di sini. Oke, di sini ketemu X tidak sama dengan 2 atau X tidak sama dengan 4. Ini penulisan yang pertama. Atau penulisan yang kedua, di sini agak kompleks sih ya. Yang kiri ini yang kecil, yang kanan ini yang besar ya. Selalu seperti itu. Yang kiri yang kecil, yang kanan yang besar. Nanti baru kalian bisa menirukan ini. Amin. Tak hingga kurang dari X kurang dari 2 atau 2 kurang dari X kurang dari 4 atau 4 kurang dari X kurang dari 3. Ini cara penulisan 2. Lah, untuk penulisan kedua ini syaratnya yang kiri itu harus lebih kecil ya. Bilangannya itu harus lebih kecil daripada yang kanan, baru kalian bisa menirukan cara penulisan seperti ini. Dan tandanya jangan dibulak-balik ya, ada lebih dari nggak boleh. Ini tandanya harus seperti ini. Jadi kalian pelajari saja untuk kalau menuliskan itu tirukan persis seperti itu. Tuh. Terus ini cara penulisan yang kedua. Cara penulisan ketiga ada nggak sih? Ya kayaknya cuma ini aja deh sebenarnya ya. Oke. Sekarang di sini kan sudah. Ini artinya apa sih? Di sini ini dia punya arti. Artinya adalah semua bilangan itu boleh menjadi domain, bisa menjadi domain alaminya kecuali pasti gitu ya, kecuali 2 dan 4 gitu. Nah, sekarang cara penulisan formalnya itu gampang banget ya. Itu adalah domain H itu dengan syarat, nah di sini X ya, X-nya itu himpunan X dengan syarat kita ambil yang atas dulu yang paling gampang. Ini terus di sana ini adalah X-nya anggota bilangan real. Ini gitu ya. Nah, ini kok ya? Bentar kok nggak cukup. Ini harus kita kita remove. Terus cara penulisan yang kedua ini ya, yang secara formal itu adalah himpunan menunggu X dengan syarat pakai yang ini yang agak panjang ini. Sekali lagi, ini itu tidak harus semuanya ditulis ya, tergantung kebutuhan dari soalnya. Kalian dimintanya pakai yang mana? Oke, selesai. Itu tadi adalah pembahasan kita tentang mencari domain alami dari suatu fungsi rasional. Saya akan dipelajari lagi. Ini contohnya sudah banyak, mulai yang tergampang sampai yang tersusah ini juga ada. Untuk contoh 2 ini, kenapa bisa dipecah atau difaktorkan ini? Nanti saya sertakan linknya cara memecah seperti ini ya, itu ada kok dan pernah dipelajari juga gitu ya. Lanjut ke topik yang ketiga, itu adalah irasional. Untuk yang irasional ini, irasional itu sekali lagi bentuknya adalah akar atau ada akarnya ya ini. Fungsi rasional yang punya bentuk akar A. Jadi kalau rasional itu pertemuan, tapi kalau irasional itu adalah akar-akarnya. Di sini memberikan syarat apa? Syaratnya itu adalah yang di dalam kurung ini ya, akar A ini, yang dalam kurung ini ya. Jadi akarnya nanti udah dibuang. Dan di dalam kurung ini harus lebih besar sama dengan 0. Seperti itu ya. Oke. Contohnya ini ya, lebih besar sama dengan 0 syaratnya ini ya. Tentukan domain dari fungsi ini. Kita punya fungsi Px sama dengan akar 2x min 7. Yang di dalam kan 2x min 7. Jawab aja di sini 2x min 7. Ingat akarnya sudah tidak ikut. Nah ini ya. Terus min 7-nya kita pindah ruas jadinya 2x lebih besar sama dengan 7 seperti ini. Terus kedua ruas kita bagi dengan 2. X lebih besar sama dengan 7/2 seperti ini. Gimana, gampang kan? Oke. Ini artinya apa? Ini artinya
semua bilangan menjadi domain harus lebih besar atau sama dengan 7/2. Jadi jangan di koma ya, jangan dijadikan 3,5, jangan, biarkan 7/2 ini ya. Lah cara penulisan jawabannya gampang banget sih. Aku tak ngopi langsung aja di sini ya, biar nggak terlalu lama. Aku ngopi soalnya cetakannya sama kan, cuma kita ubah syaratnya. Ini kan P, maka ini kita ubah jadi domain P. Dengan syarat, lah ini syaratnya ini yang kita ubah. Dengan syarat X-nya lebih besar sama dengan 7/2. Udah selesai, itu adalah domain alami lure. Kok gak ketok rek? Nah. Oke, nice. Terus sekarang kita ke contoh yang kedua. Ini kan contoh pertama udah yang paling gampang ya. Contoh yang kedua sama di sini kan, ini PP lagi ya. Kenapa kok P semua? Yang di dalam kurung kan, yang di dalam akar kan ini. Udah, ini kasih syaratnya di sini adalah min 3x ditambah dengan 12 lebih besar sama dengan 0. Ini ya. Terus 12-nya kita pindah ke kanan, jadinya min 3x lebih besar sama dengan min 12. Selanjutnya di sini kedua ruas kita bagi dengan min 3. Ingat ya, kalau dibagi min 3 tandanya berbalik loh ya. Jadinya min 3x bagi min 3 adalah x. Karena dibagi negatif, tandanya dia berbalik. Gini ya. Gini, dia berbalik tandanya karena dibagi negatif. Min 12 dibagi dengan min 3. Oke. Min 12 dibagi dengan min 3. Seperti ini ya. Jadi kita punya di sini adalah x kurang dari sama dengan 4 gitu sebenarnya. Di sini artinya apa? Artinya semua bilangan menjadi domain kecuali semua bilangan menjadi domain harus lebih kecil ya, kecil atau sama dengan 4 gitu ya. Cara penulisan formalnya ini aja kita ambil di sini. Oke. Cara penulisan secara formal. Tinggal diubah. Selesai seperti ini ya. Jadi himpunan X dengan syarat X-nya kurang dari atau lebih kecil sama dengan 4 dan X-nya anggota bilangan real. Itu adalah contoh yang kedua. Gimana? Masih gampang ya? Oke, lanjut yang contoh yang ketiga. Ini contoh ketiga ini, sekali lagi contoh ketiga ini sudah pernah dibahas teknik-tekniknya itu di video-video sebelumnya. Nanti saya sertakan link di sini ya. Oke, di sini langsung ya. Jadi kita punya x kuadrat ditambah dengan 6x ditambah dengan 8 itu lebih besar sama dengan 0. Udah berapa menit itu? Oke, nanti bisa dikurangi lah. Terus di sini langsung kita faktorkan ya di sini. Jadinya berapa itu? X kalau 6, X ditambah 4 ini ya. Ini adalah X ditambah dengan yang gitu. Nih, yang lebih kecil yang sebelah kiri kan. Oke, gini. Ini adalah besar sama dengan 0. Terus selanjutnya langsung di sini ya. Kita punya di sini kan X ditambah dengan 2 sama dengan 0. Kok min 0 di sini, atau pindah ruas ya, X sama dengan min 2 pakai fungsi X sama dengan min 2. Tuh, selanjutnya adalah di sini adalah X ditambah dengan 4 sama dengan 0, atau
X sama dengan min 4. Oke, kita tentukan min 2 sama min 4 ini lebih besar mana ya? Min 2 ini kayaknya yang besar deh, iya kan? Yang lebih besar, ini yang kecil. Min 2 sama min 4 itu lebih besar min 2 loh ya, karena dia adalah bilangan negatif. Oke, maka di sini maka di sini kita punya X lebih besar sama dengan min 2 atau X lebih kecil sama dengan min 4. Kenapa bisa seperti ini? Itu nanti ada videonya ya. Video ini pernah kita pelajari kok di sini. Kalau nggak salah itu waktu video topik apa ya? Di pertidaksamaan nilai mutlak kalau nggak salah. Nanti saya sertakan linknya ada di modulnya ini ya, di handout-nya, bisa kalian klik di sana. Jadi kalian nggak usah nyari-nyari video yang mana ya. Jadi langsung ke sana dan ada durasi keberapa. Jadi biar hemat kuota ya. Jadi langsung lompat aja ke durasi tersebut untuk mempelajari. Oke. Terus di sini cara penulisannya. Cara penulisannya secara apa itu formal ya. Aku ngopi aja ya di sini ya. Soalnya sama gitu loh, cara penulisannya itu masih sama, cuma dia berubah. Ini namanya kan fungsinya K, maka DK. Nah ini terus syaratnya kan ini ya, ini cuma ini aja, syaratnya yang berubah sama nama fungsinya aja. Oke, bisa nggak? Oh, aku tahu kenapa seperti itu. Oh, paham. Sorry ya, maaf. Ini harus pakai function. Oke, ini selesai ya. Jadi untuk contoh 3 ini domainnya adalah himpunan X dengan syarat X lebih besar sama dengan min 2 atau X lebih kecil sama dengan min 4 dan X anggota bilangan real. Oke, sekali lagi silahkan dipelajari lagi ya. Untuk nanti misal kemampuan tambahan yang harus kalian tahu. Misal kalian bingung ini kok bisa seperti ini, jangan khawatir. Nanti untuk caranya itu akan saya sertakan linknya itu berada di video mana dan pada durasi berapa. Itu yang jangan khawatir. Oke, saya rasa cukup sekian. Ini ada latihan-latihan bisa dicoba untuk memahamkan pengetahuan kalian ya, agar bisa lebih mahir dalam menentukan domain alami suatu fungsi. Cukup sekian untuk video kali ini dan semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video yang akan datang dan dadah.